Inggris bisa bikin Perancis meringis gitu. Iya kan? Kemarin Maroko bisa menang sama Spanyol, Spanyol tiki taka, Marokonya tiki takwa kan. Jangan Jepang aja Brozovic itu sama kami nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa Modric aja, Modric pun sendirian akhirnya namanya umur diganti juga ujung-ujungnya. Bahkan dia ternyata bukan jadi atlet bola juga, dia di Kroasia Volley, mewakili volley. Yang itu mengartikan bahwa Kroasia kehabisan atlet. Enggak. Hai semuanya, salam Ransportainment. Nah ini tentunya kita akan kembali lagi tentunya di program Ransport Pildun 2022. Dan di sini ada Putra Maulana atau a.k.a. Puma yang akan menemani kalian. Dan sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kalian gimana nih kabarnya nih? Tentunya semuanya harus sehat-sehat, harus semangat. Apalagi buat kalian yang tim-tim jagoannya masih melaju ke babak berikutnya ya. Nah ini tentunya di sini gue juga nggak sendirian karena di sini sudah banyak sekali yang hadir di sini. Ada muka-muka yang sudah familiar dan juga ada muka-muka baru nih di sini nih. Nah ini pertama ada siapa? Ada Rian Jabir. Dia adalah seorang fans sepak bola yang tentunya juga akan memberikan komen-komennya di pada acara hari ini. Dan tentu juga ada Adiani. Ini senior lah, semua orang udah pada tahu lah Adiani. Dan tentunya juga ada jagoan kita semua, Afif Safi. Paling senior. Betul. Tapi kan Bang Putra bawainnya enak ya. Menutupi Spanyol kalah kan gitu. Tetap ceria, hebat lu Put. Ya tapi sebelum kita mulai, gue mau ngingetin kepada kalian semua, terutama untuk Rans Sports Enthusiast, untuk jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Rans Entertainment dan juga Ransportainment. Jadi sekali lagi kalian langsung klik like, komen, dan juga subscribe ya. Dan ini di Transport Pildun 2022 kali ini kita akan membahas bagaimana nih preview jelang pertandingan di babak 8 besar. Apalagi juga pertandingan pertama nanti akan ada Kroasia lawan Brazil, kemudian juga ada Belanda lawan Portugal, terus dilanjutkan juga Belanda Argentina, nah Portugal Maroko, kemudian juga yang terakhir itu ada Perancis lawan Inggris. Tapi ini yang pertama nih, kita akan mulai dari Kroasia lawan Brazil. Ini Kroasia Brazil tentu kalau semua orang di dunia ngeliatnya kan kayak Brazil mah easy peasy lah, gampang lah buat Brazil menang gitu. Cuman kalau kita lihat kira-kira gimana? Mungkin dari Afif dulu. Ya, ini Kroasia, pasti Brazil. kan Brazil kayak bakal pesta gol, orang-orang ngeliatnya gitu Yeah. kan. Cuma gue ngeliat ini dari tentang kayak alam semesta gitu. Gue percaya namanya karma. Karena Brazil itu ketika preskon, staffnya itu ngelempar kucing. Oke. Nah, ngelempar kucing. Nah, kayaknya mungkin buat menghentikan Brazil pakai strategi agak susah, tapi karma ngelempar kucingnya itu mungkin bisa menghentikan Brazil. Ini biar beda aja ya. Daripada Brazil semua ntar. Enggak lah, Kroasia pasti defense gitu kan. Belakangnya Lovren walaupun udah cukup berumur, cuma kemarin tetap kelihatan loh dia masih bisa main bola buat menghalau. Tapi ya kipernya juga oke lah. Jadi gue lihat bisa lah kosong-kosong dulu gitu sampai akhir. Oh berarti kayak lawan Jepang berarti kan? Kroasia lawan Jepang walaupun itu 1-1 terus adu penalti. Berarti lo berharap adu penalti juga? Betul. Biar beda aja ya. Adi, mana Adi? Satu match up yang sulit ya buat Kroasia. Mereka sudah mungkin punching over their belt. Lolos hingga ke partai menghadapi Brazil yang on form banget. Tapi juga tentunya Brazil punya kelemahan. Brazil punya beberapa keadaan di mana mereka tidak nyaman, press mereka tidak optimal. Ini akan membuat tim yang sangat sulit di press Kroasia. Karena midfield mereka, Kovacic, Modric, Brozovic adalah pemain yang begitu fluid bergerak, interchange. Memang dibutuhkan keistimewaan 120% kemampuan dari mereka pun tidak cukup kayaknya untuk bisa mengakali Brazil karena transisi mereka terlalu kuat. Banyak killer di sana. Vini, Rafinha menjadi salah satu yang terbaik di sisi kanan outletnya. Kendalanya mungkin adalah bagaimana menempatkan Paqueta di posisi yang ideal karena Paqueta kaki kiri di half space sebelah kanan. Tidak terlalu nyaman, dia lebih prefer mungkin di sektor sebelah kiri tapi ada Neymar. Dan Neymar adalah tipikal sekarang berevolusi ya di bawah Cice, dia menjadi pemain yang bisa menjadi fasilitator buat rekan-rekannya. Ini menjadi satu perbedaan di mana Vini lebih banyak overlap, Neymar akan deep. Ini menjadi satu keadaan yang mungkin membuat Brazil unggul dari tadi sisi outletnya sebelah kanan dan kiri, tapi kemudian kita lihat lapangan tengah. Kalau ini kontrol bisa dipegang oleh Kroasia, ada harapan sedikit untuk bisa memperpanjang nafas tapi sangat sulit. Sulit ya. Kalau menurut lo, Bir? Iya sulit karena Brazil Kroasia udah jelas Brazil diuntungin dari segala hal gitu. Dan Kroasia ini bukan Kroasia 4 tahun lalu sebagai finalis.
nggak ada seorang striker kayak Mandzukic. Dan mereka ini era Ada Kroasia. Mandzukic di bench tapi. Itu dia. Era Kroasia ini udah habis. Era Kroasia jadi runner up tahun lalu, tapi Piala Dunia sebelum itu udah Tapi habis. kalau lo yakin Brazil menang mudah. Brazil menang mudah. Gue juga pengennya si Kroasia itu kayak realistis lah ya, bahwa Brazil memang di atas segalanya, di atas kertas. Nah, kayaknya sekarang tuh lagi modern banget masalah low block, main defense banget gitu sampai frustasi. Kayaknya dia tuh harus melakukan itu. Kalau udah terbuka sama Brazil, kayaknya bakal kebobolan banyak lah. Depannya Brazil itu udah numpuk orang-orang jago semua. Low block aja udah. Ya tapi kan di pertandingan nanti kan juga Borna Sosa dan Josip Stanisic sudah bisa Udah dimainkan bisa main kan. ya. Nah, Sosa itu juga krusial di sektor Iya, kiri ya. betul. Jadi tentunya Bagaimana dia ntar bisa naik ke atas untuk menutup wingback Brazil yang konservatif di diri Danilo misalnya, Iya. itu bisa menjadi keunggulan buat Kroasia. Ya, dan di catatan kita kan memang dalam pertemuan sebelumnya nih Brazil dan Kroasia udah pernah ketemu nih di Piala Dunia nih di edisi ini adalah pertemuan ketiga mereka dan di edisi sebelumnya kan 2 kali Brazil ketemu Kroasia, 2 kali Brazil menang gitu kan. Di 2018 mereka menang dengan skor meyakinkan juga dengan skor 2014 mereka menang 3-1, kemudian juga di 2006 mereka menang 1-0 gitu. Jadi kan kalau dari catatan nih sebenarnya emang ya berat ya di Kroasia, ditambah juga friendly di tahun 2018 Brazil menang dengan skor 2-0, gol dari Neymar dan juga Firmino gitu. Nah, ini kira-kira kalau misalkan untuk si Zlatko Dalic ingin bisa mengimbangi atau mungkin bisa ngasih kejutan, nah ini apa yang kira-kira bisa dipertimbangkan oleh Zlatko Dalic gitu? Ya dari belakang aja gue bilang tadi low block, kalau bisa low-nya tuh sampai nutupin gawang kalau bisa. Berarti kayak Maroko Spanyol ya. Maroko Spanyol lebih dalam lagi kalau bisa. Bukan parkir bus lagi. Parkir tank kalau kemarin tuh katanya parkir tank kemarin. Iya, tadi susah sih emang bendung Brazil mah kayak yang di kiri, Vini di kanan, Rapinya belum lagi masukin Anthony. Paling kalau dia nggak low block atau bener-bener defense-nya dia cuman di skill-skill doang sama orang-orang Brazil, di Jogo Bonito, di congkel-congkel. Jadi bener-bener biarin dah kita yang nonton bosan-bosan, yang penting Kroasia skornya imbang kayak gitu sampai akhir. Itu masih ada kemungkinan. Untuk ngandelin counter attack juga agak susah Kroasia. Kiri kanan ini Kiri kanan ini kenceng semua. Ya itu yang berat. menjadi keunggulan justru bagi Kroasia lapangan tengah ya. Kalau mereka bisa control, Brazil tidak memiliki build up yang bagus. Ya. Brazil selalu bereaksi dengan transisi counter. Itu yang menjadi keunggulan mereka. Dan tapi kalau ini bisa diambil lapangan tengah oleh Brozovic, Luka Modric dan juga Kovacic, ini bisa ada tadi chance bagi Kroasia, walaupun kembali ya sangat-sangat sulit dengan juga bench Brazil yang tadi dikatakan oleh Afif Xavi sangat dalam. Iya, kita lihat juga formasi dari Brazil kan biasanya 4-2-3-1 plus juga kalau Kroasia kan 4-3-3 ya. Memang mengandalkan dari tahun 2018 bahkan 2016 pun juga ya lini tengah Kroasia sebenarnya itu aja gitu orangnya kan. Mungkin hanya di edisi kali ini udah nggak ada Ivan Rakitic gitu. Nah, ini sekarang kalau kita bahas head to head nih antara pemain Brazil dan juga Kroasia, tentu kalau di penjaga gawang ya siapa lagi kalau bukan Livakovic dan juga Alisson Becker. Alisson Becker tampil luar biasa ketika menghadapi Korea, mementahkan peluang-peluang dari Wang Hee-chan dari placing yang dari jauh, kemudian juga jarak dekat juga digagalkan gitu kan. Nah, ini tadi kita udah obrolin juga nih kalau di posisi back ya ada Josko Gvardiol dan back senior Thiago Silva yang menjelma sekarang juga tetap memberikan penampilan begitu luar biasa ya, walaupun usianya juga sudah tidak muda gitu kan, karena juga Brazil kan backnya ya sekarang Thiago Silva Marquinhos untuk di tengah gitu kan. Nah, ini di lini tengah yaitu tadi seperti kata Adi ada Marcelo Brozovic against Casemiro. Ini kalau ngeliatnya gimana Brozovic Casemiro? Gimana lo itu? Jauh. Jauh dulu itu. Jauh. Lawan Jepang. Jauhnya aja, jauh gimana nih? jauh. Jauh. Karena lawan Jepang. Jauh lebih bagus siapa Casemiro ya? Casemiro. Jangan lawan Jepang aja Brozovic itu sama kami nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa Modric aja. Modric pun sendirian akhirnya namanya umur diganti juga ujung-ujungnya. Jauh. Mereka lawan Casemiro, Paqueta di tengah itu sih kalau masih penampilannya sama kayak kemarin sih Kroasia ya 90 menit selesai sih. Kalau benar kata dia Mas Adi dia mengambil lapangan tengahnya. Cuman kalau permainan masih seperti itu ngelawannya Casemiro, Paqueta selesai. Ya kan dan yang terakhir nih ada Perisic sama Neymar di lini depan. Viv, lihat Ya Perisic, kalau Neymar. Perisic kita tahu etos kerjanya luar biasa Ya, ya. setuju Bahkan gua. dia ternyata bukan jadi atlet bola juga. Dia di Kroasia Volley, mewakili volley. Yang itu mengartikan bahwa Kroasia kehabisan atlet. Enggak itu etos kerjanya. Cuma beda lah kalau Neymar tuh udah benar-benar dikasih kebebasan yang udah dibilang lu kayaknya udah abis di wing lu main agak ketengahan kata Tite. Ya udah akhirnya Neymar bisa mengeksploitasi daerah situ. Cuma Perisic ya salah satunya hal yang bisa diandalkan adalah Perisic. Cuma nah gua belum tahu nih apa yang siapa yang akan dipasang di kanan. Kemarin kan Militao ya Brazil. Militao, Atau ada betul. rotasi Militao. kalau Militao dia masih bisa lah ngelawan-lawan. Militao kan di Madrid juga agak-agak kocak kadang-kadang.
Ya, Mungkin satu-satunya lewat kiri Perisic ya. lewat kiri itu menjadi satu solusi buat Kroasia untuk menekan karena Eder Militao itu tadi sering suka konyol. Tapi ketika dia inverted ini justru menjadi penopang yang ideal buat dua center back Brazil yang mungkin outpace dari para pemain Kroasia juga karena kita masih lihat ada Kramaric di sana. Siapa yang akan menjadi pendampingnya apakah Livaja atau Petkovic? Kalau menurut apa yang gue lihat si Petkovic bisa menjadi pemain yang hold up play di depan menunggu pergerakan second line-nya dari Kroasia. Dan dia juga ketika recycle akan mempressing dengan cepat juga pemain-pemain bertahan dari Brazil. Jadi ini yang patut ditunggu ya. Ketika dari goal kick terutama siapa yang akan bergerak untuk mempressure penjaga gawang dan center back ini yang sangat krusial bagi Kroasia. Mereka harus berkorban, extra effort. Itu yang mungkin membuat tim yang sudah melewati golden generation sama seperti Belgia ini akan cukup berat gitu kan. Karena gue setuju sama lu sih, Viv, karena area yang bisa dieksploitasi oleh Kroasia mungkin dari sisi bek kanan yang ditempatkan oleh Eder Militao. Apalagi kan juga Alex Tejas cedera, terus juga Alexandro juga cedera. Otomatis kan Danilo juga akhirnya digeser ke kiri, Militao di kanan. Nah ini emang kita patut tungguin ya. Betul. Seperti Dan apa. Rafinha juga kalau nggak terlalu sering turun tuh orangnya. Tapi kemarin dia itu yang berbeda juga dari penampilan Rafinha karena dia kerap kali menjadi back kelima di backline Brazil ketika sudah ada serangan balik ini yang mungkin membuat itu tadi pemain-pemain seperti Rafinha sangat istimewa ya untuk Brazil dan dia bisa melakukannya untuk Cici. Nggak malas lah ya. Iya, dia menjadi ikut di transisi kan. Itu yang berbeda sih yang membuat gue juga cukup kaget di laga menghadapi Korea kemarin. Nah kalau prediksi kira-kira Kroasia Brazil kalau lu? Menurut gue sih seperti biasa Brazil akan menang mudah. Cuman Kroasia ini akan coba ngambil peluang nih. Dia akan mencoba, dia hajar terus, gas terus. Apa namanya babak pertama? Kebablasan ya. Udah gas terus aja udah. Kalau bisa dia Kroasia curi gol dulu. Skor kira-kira 2-0. 2-0 untuk Brazil. 90 menit. 90 menit. Gue pengen low block ya, jadi sama bisa. Lo satu sama, Extra time. bisa extra time, bisa ada penalti. Berarti kayak Kroasia, Jepang gitu ya. Nah tadi kan udah nih apa namanya Brazil lawan Kroasia. Terus next kita ke pertandingan berikutnya ini juga pertandingan yang menurut gua seru banget karena ada Belanda lawan Argentina. Ini juga mengulang di semifinal Piala Dunia 2014 waktu itu ketika ya Argentina menang lewat adu penalti. Nah ini kalau Belanda Argentina. Kalau Belanda Argentina ini gue deg-degan ya nontonnya pas seru ya. Mas gue kalau Argentina kalah gue bingung nih dukung siapa lagi kan pertama. Tapi yang menarik kalau gue menganggap si Belanda itu yang seperti gue bilang dari awal-awal dia tuh kayak nyicil senjatanya. Awal cuman De Jong doang yang main namanya Gakpo udah mulai, Memphis udah mulai golin, terus Dumfries sama Blind udah mulai golin. Kayak nunjukin pelan-pelan nih gue Belanda nih gitu. Nah sementara Argentina tuh kayak bener-bener nggak bisa lepas dari Messi. Bahkan gol-gol Argentina tuh itu hadir ketika Messi dilepas 1 meter 2 meter. Kayak lawan Meksiko, lawan Poland, lawan sebelum-sebelumnya itu gara-gara Messi dilepas. Yang jadi pertanyaan, kalau nih ada gak pemain Belanda yang bisa ngurung atau yang nakal bikin Messi nggak nyaman kayak gitu? Karena kalau Messi bergerak dikit itu bahaya gitu. Nah, gue berpikir satu-satunya yang bikin Messi nggak nyaman dan Messi nggak bisa berkutik, Belanda pasti bisa menang kalau dia menggunakan back Arab Saudi. Jadi nggak bisa berkutik. Kalau sekarang ya kalau ada yang gangguin Messi sih, gue deg-degan Belanda malah bisa lolos sih. Di Sulit ya buat Belanda. Memang kita ditawarkan satu lagi gaya sepak bola dari Van Gaal yang juga berevolusi. Tidak lagi dengan attacking play, tidak lagi dengan total footballnya Belanda. Memang banyak dikritisi ya, karena memang ini jauh di luar dari koridor bagaimana para penggemar sepak bola Belanda begitu familiar dengan timnya. Oranje kerap kali tampil impresif kan dengan dua wingback yang flowing, cepat, kemudian juga attacker yang begitu mematikan. Sekarang agak beda ya, mereka mid block dengan control dan juga mendeny space. Ini yang diterapkan sangat baik ketika menghadapi Amerika Serikat, di mana 3 pemain utama, termasuk Tyler Adams yang begitu dinamis, tidak berkutik, McKennie tidak menjadi pemain yang signifikan di sana. Bahkan ketika dimasukin Aronson pun nggak ada masalah buat kontrol di lapangan tengah. Ini yang menjadi bukti betapa kuatnya. Tapi memang ada masalah ketika Gravenberch tidak bermain di Munchen, maka tentunya pivotnya dia hilang satu kan. Tapi kemudian De Roon masuk, dan dia menjadi metronom. Dia bisa link up ke kanan, dia bisa naik, dia bisa juga cover sebagai pemain yang memperebutkan bola di lapangan tengah. Dan juga ketika kita lihat Matthijs de Ligt struggling di game pertama menghadapi Senegal, Ismail Sarr inside out membuat dia terbungkam. Tapi penggantinya adalah Timber. Jurrien Timber kembali satu lagi central defender yang bisa juga interchange dengan dua wingback mereka. Dan ketika dia naik menggiring bola, itu bisa menjadi satu lagi opsi ekstra main di lapangan tengah. Jadi ini master stroke ya, kelas dari Van Gaal terlihat. Dia mengajarkan banyak pelatih-pelatih yang katanya sudah menjadi pelatih hipster
seperti tim hipster Amerika. Tapi bisa didinai dengan lagi orang tua yang katanya sudah out of date, tapi justru dia memberikan kita satu sajian yang mungkin buat orang-orang yang familiar dengan Belanda, kemudian mereka mengatakan, oh ini membosankan. Padahal ini tactical genius. Ini adalah bagaimana memenangkan pertandingan di knockout stages. Tidak perlu tampil bagus, tapi ada konsep di lapangan tengah yang kuat, pemain bertahan jadi tertutup, dan ketika komplimennya diberikan kepada misalnya Gakpo, kemudian menjadi pemain yang begitu mematikan, Berghaus, Bergwijn, walaupun masih underperform, tapi Bergwijn bisa menjadi salah satu wildcard juga nanti di pertandingan menghadapi Argentina. Banyak senjata yang bisa melukai Argentina, tapi Argentina punya satu kelas di atas. Mereka punya Leo, mereka punya Depay, mereka punya Enzo. Pemain-pemain istimewa. Enzo adalah pemain yang bisa kayak Hendo ya. Merecycle tekanan, kemudian juga build up-nya sangat baik, dan link up-nya dengan para pemain depan. Dan masuknya Julian Alvarez. Scaloni sudah sadar bahwa Leo harus ada pendampingnya. Leo harus bermain false nine, sedangkan Alvarez merapat ya sama dia. Jadi ini menjadi keunggulan dari Argentina yang nantinya akan membawa mereka nggak 90 menit tapi akan lolos. Yang penting sekolah ini juga harus sadar jangan masukin si Lautaro Martinez. baru gua menyebutkan itu Lautaro belum tahu sih. Soal Martinez belum ini. dingin aja itu. Belum panas. Pendamping aja, pendamping. Karena Apalagi- Lautaro pas dimasukin yang lawan Australia kan bapuk banget gitu. Banyak bola tapi buang-buang peluang doang gitu kan. depan gawang gawang ke laut. Nah, depan gawang tendangnya ke tribun. Ya juga kita tahu bahwa dalam 6 pertandingan terakhir kan menghadapi Argentina sebenarnya Belanda nih catatannya sangat bagus gitu ya. 6 kali di laga terakhir tidak terkalahkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada chance ya dari untuk Belanda sendiri, ada inilah rasa optimisme yang tinggi untuk fans Belanda dan juga Belanda. Cuman kalau gini gue lihat juga Argentina sebenarnya juga di lini belakang lagi bagus nih, mulai menemukan inilah Scaloni mulai menemukan formulanya. Karena di situ ada Romero, Otamendi, Lisandro Martinez yang selalu ditukar-tukar tuh pasangannya tuh. Nah, cuman untuk pertandingan kali ini kira-kira siapa nih duet yang akan diturunkan? Karena menurut gue Scaloni juga mungkin bingung nih. Oh, gue harus turunin siapa nih? Romero sama Otamendi kah atau Otamendi sama Martinez? Apalagi Martinez lawan Australia melakukan blok penting gitu kan di tackle defense. Kayaknya most likely Coutinho Romero akan main, Otamendi duetnya. Kemudian mungkin Molina kemarin juga tampil bagus. Ya, Molina. Jadi dia punya shout untuk bisa main. Montiel juga back yang bagus, tapi tentunya ini menjadi keadaan yang membuat Scaloni harus berpikir lagi gitu. Tapi kalau kita melihat memang ada kendala. Sebaik-baiknya Coutinho Romero dia akan melakukan kesalahan dalam sebuah pertandingan. Itu hampir pasti. Sebaik-baiknya Otamendi ketika set piece dia akan mengalami kesulitan ketika size-nya menjadi masalah. Licha juga sama, punya masalah di height gitu kan. Jadi keadaan di pertahanan tidak terlalu optimal, tapi itu akan tertutup dengan kinerja kembali ya De Paul yang memang menjadi pemain yang bisa menjadi two-way player buat Argentina. Apalagi juga di Belanda kan pokoknya tinggi-tinggi tuh sih, ada Virgil di belakang, terus juga Berghaus segala macam kan juga posturnya juga bahaya nih buat Argentina gitu kan. Ini kalau Argentina lagi, kita bahas tentang Argentina lagi, gue juga penasaran nih sama menarik nih melihat ya sosok lagi siapa lagi kalau bukan Messi gitu kan. Orang pasti kan ngomonginnya Messi juga sekarang di Piala Dunia kali ini mulai perform lagi gitu. Kemarin di semifinal, di lawan Australia ciptain gol walaupun dia sebelumnya gagal penalti, mulai bangkit lagi. Nah, kira-kira Messi ini bisa ngebawa sejauh mana sih kalau untuk lo sebagai fans Argentina dan fans Messi gitu. Gue kan Safi banget, Safi. Harusnya pelatih Qatar deh. Malah Felix Sanchez. Itu dia kan kalau dibilang Messi sentris banget ya peran Messi di Argentina. Karena untuk key player udah pasti Messi jadi key player kan di Argentina. Udah pasti, cuma gua yang ditakutkan Argentina adalah itu ada gak pemain yang ngeganggu. Mungkin dulu kalau ketemu kayak Nigel de Jong ya gitu, itu bisa lah mengusap konsentrasi Messi. Bahkan itu perubahannya kelihatan banget. Messi lawan selain Arab ya, pemain Arab tuh ada yang sampai kayak say war, mana lu gak bakal menang kayak gitu. Itu tuh keganggu sebenarnya Messi, ditempel, dipres, diisengin sampai gitu, benar-benar jangan dikasih napas lah. Jadi kalau misalkan benar-benar Messi dilepas semeter 2 meter, dia pasti kayak minimal kalau nggak gol dia assist kayak gitu. Jadi bener-bener kunci permainan ada di Messi dan bener-bener butuh penopang sih sebenarnya. Untuk kayak orang semua ngikut ke Messi harus ada Alvarez yang masuk itu. Lautaro harus jangan diajak ke pokoknya harus Di ada bench, second di bench, line lah di bench. minimal lah ya, De Paul dan Enzo juga kadang-kadang salah satu orang yang bukan cuman jadi holding ya, dia bisa masuk ke depan. Jadi kayaknya sih serunya di situlah Berarti lo yakin Argentina menang ya? Prediksi lo yakin Argentina menang? Wah, belum Ya lo gimana fans kagak yakin ah. Bentar deh, nggak prediksi gede ntar. Berarti kalau prediksi lo belum tahu nih, masih deg-degan nih masih. Iya. Adi di prediksi. Akan ada perpanjangan waktu dan menuju penalti, tapi di penalti nanti Argentina akan lolos ya. Tapi hopefully nggak 0-0 lah, 2-2 lah. Oh, oke. Noppert bukan lagi oke deh. Andres Noppert bagus, cuman ya ketika penalti tentunya ada mental dan juga bagaimana para pemain Argentina ingin Ya, kalau memberikan di- untuk Leo Messi kan. Mungkin kalau ada penalti mau minta panggil tim kru lagi. Tim pro nggak mau ikut karena dia harus latihan. Harus latihan yang kiper itu dia kan nggak mau ikut kan TC-nya, jadi Nggak mau ikut nggak ya? dipanggil sama Kalau lo Van Gaal. prediksi Argentina Belanda. Argentina.
Gue Argentina karena di sini gue ngeliat sih Lionel Messi lawannya Van Gaal sih. Justru Van Hal lawannya di Maria justru. Ini Lionel Messi lawannya Van Gaal. lawannya pelatih. Ini lawannya Van Hal karena benar kata Mas Hadi tadi. Van Hal nih kayak mau ngajarin semua pelatih-pelatih, apalagi termasuk pelatih junior Scaloni. Karena Scaloni pelatih termuda di pelatih termuda. Bawa apa? Ngajarin ini loh transisi yang baik nih kayak gini. Walaupun benar tadi publik Belanda tuh ngeliatnya boring, semua ini kayak bukan Belanda, cuman hasil berbicara lain. Dan mereka punya Dumfries juga menjadi Dumfries yang tampil kekuatan. manis gitu ya. Kemarin apa 2 assist dan juga 1 Iya, gol. jadi gitu. Argentina, gue sih pengennya sampai adu penalti. Cuma capek ngantuk, Argentina aja lah. 2-1 cukup lah. Tapi Belanda yang 2-1 sekarang cukup lah. memang sebenarnya beda ya sama Belanda. Mungkin orang-orang pada bilang, wah sekarang nggak ada yang kayak Robbennya nih, nggak ada yang kayak Nistelrooy. Tapi kalau Belanda yang sekarang itu banyak yang bilang orang-orangnya pada kayak nurut gitu. Ada yang bener-bener taat banget religi orangnya. Kayak misalkan, iya Frankie De Jong yang misalkan dia kan dia ateis tapi tetap nurut orang. Jadi orang-orang gampang diatur. Jadi mungkin bedanya di situ gitu. Dulu juara sampai final nggak menang, final nggak menang. Nah ini orang-orang yang taat kayak gini nih, yang kayaknya sih membantu ya. David Klaassen nih. Rans Kayak nggak ada tahu superstar ya. Luar biasa banget obrolan kita dan juga tentunya komen-komen dari para bintang tamu kita yang udah hadir di sini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada pembahasan-pembahasan lainnya tentunya masih di Run Sport Pildun 2022. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune bersama kita dan kita akan kembali tentunya setelah yang satu ini. Welcome back to Run Sport Pildun 2022. Nah ini gue mau ingetin buat pemirsa setia Run Sportainment, kita akan bagi-bagi hadiah dengan total jutaan rupiah di akhir acara ini. Pokoknya wow banget, makanya pantengin terus program Run Sport Pildun 2022. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Rans Entertainment dan juga Run Sportainment. Nah kalau tadi kita udah bahas Kroasia, Brazil, kemudian ada Belanda, Argentina. Sekarang kita ke pertandingan yang selanjutnya, itu ada Maroko lawan Portugal dan juga ada Perancis lawan Inggris. Tapi sebelumnya kita memulainya dengan Maroko lawan Portugal. Ini Maroko, gue dendam banget sama Maroko. Kesel banget, sampai sekarang gue masih kesel banget nih. Iya, gue yakin Spanyol menang, penalti tiba-tiba begitu kan. Itu Ini menurut gue sih bukan Maroko yang main bagus, Spanyol yang main jelek. iya, penaltinya aja yang bapuk gitu kan. Ini Maroko Portugal. Maroko tiba-tiba secara mengejutkan mengalahkan Spanyol di babak adu penalti dan nanti akan bertemu Portugal. Nah, kalau lihat, iya sebenarnya Spanyol kemarin kan dia walaupun kalah tapi unggul penguasaan bola ya, itu udah cukup menyenangkan lah ya. Spanyol emang ngincer itu, emang nggak boleh golin sama Enrique, jangan digolin, itu menangin ball position aja. Gitu kan. Nah kita gue sih pasti bakal sebel juga sama Maroko kalau nih sampai kalah gitu kan. Cuma sekarang yang kalah aja lah. tapi yang sekarang yang dihadapin kan Portugal. Ya. Ketika lawan Swiss aja walaupun di atas kertas menang, tapi dia berani ngasih bola ke Swiss, berani nunggu, dan transisinya itu bener-bener beda. Kayak bahkan dia udah mencoba 4-1, 4-1 atau 4-3-3, tetap masih berjalan oke-oke aja sejauh ini. Dan pemilihan skuadnya PP masih dipanggil dan masih bisa golin. Ya. Jadi kayaknya ini oke ya. Nggak adanya Ronaldo ternyata emang bener-bener sebuah solusi ya. Emang begitu. Emang harusnya begitu. Iya kan? Udah itu solusi, dan pelatihnya juga tahu kapan harus mengeluarkan Ramos di saat yang tepat. Jadi ini seru sih. Mudah-mudahan sih si Marokonya itu benar-benar kayak ngelawan dengan kayak lawan Spanyol kemarin. Rek lagi kredit bagi dia, pelatih yang sudah tahu betul kemampuan kekuatan pemainnya. Belum lama memegang, tapi man management ini luar biasa, bisa juga merangkul pemain-pemain merkurial kayak Hakim Ziyech yang sempat menjadi outcast. Mazraoui menjadi satu pemain kunci di sektor kanan. Amrabat gelandang yang bekerja luar biasa, membuat semuanya menjadi sulit bagi Spanyol gitu kan. Jadi bukan Spanyol yang bermain buruk, Spanyol bermain seperti yang harusnya mereka lakukan. Hanya mereka tidak punya pemain depan yang ideal untuk nggak ada menyelesaikan model-model masalah. David Villa, Mereka Ferran Torresnya gitu iya, ya. dan juga Ferran Torres kemarin yang terlalu statik ya. Harusnya dia bisa lebih berani take on, tapi dia tidak lakukan. Roman Saiz tidak ada, ini menjadi keadaan kalau misalnya dia mengalami kendala ya nanti tidak bisa main di hamstringnya, akan menjadi satu kehilangan yang luar biasa bagi Maroko dan akan membuat sedikit timpang di lapangan pertahanan. Outlet mereka kanan kiri bagus. Kemarin kita lihat Buffal juga menjadi revelation, ini legendnya Southampton yang bisa menjadi world beater gitu di World Cup. Jadi banyak sekali keadaan yang mungkin membuat Maroko menjadi ancaman, tapi tentunya ini satu langkah pertandingan yang terlalu jauh buat mereka. Mereka tidak punya experience untuk bisa mengatasi Portugal yang memang lebih siap, dan mereka well-oiled machine, walaupun pelatihnya pun ini sama dengan Roberto Martinez ya. Pelatih yang tidak tepat menangani sebuah tim atau negara yang memiliki bakat yang luar biasa.
mereka juara 2016 oke, tapi dengan 4-4-2 dan counter. Dengan pemain-pemain sekualitas ini bermain counter tentunya lelucon. Dan kali ini pun banyak sekali kemampuan individual dari pemainnya yang menyelamatkan secara taktikal miskinnya Fernando Santos. Jadi kita akan melihat memang dia sudah berani call-nya untuk bisa meng-cut Ronaldo dari tim utama. Bahkan itu masalahnya beruntun hingga Ronaldo mau keluar atau apapun itulah. Tapi dengan hilangnya Ronaldo maka akan ada penampilan yang lebih baik dari rekan-rekannya. Fernandes, Bernardo Silva, Felix juga ya. Joao Felix. Tapi yang menarik nanti di wingback ya, siapa yang akan bermain karena bisa saja Rafa Guerreiro kembali tampil, tapi tentunya juga dia dan Diogo Dalot tidak memiliki satu kekuatan untuk bisa bergerak maju seperti misalnya Joao Cancelo. Tapi Cancelo di Portugal juga tidak inverted. Ini menjadi satu keadaan yang old school, dia bermain lurus saja. Ini tidak akan memberikan perbedaan yang terlalu banyak sih. Jadi ini menariknya nanti adalah bagaimana kembali Amrabat apakah masih punya baterai untuk bisa melanjutkan penampilan seperti kemarin, karena itu dibutuhkan, dan dua pendampingnya pun juga saling interchange untuk menutup kan. Kemarin mereka sangat rajin untuk bergerak menutup, itu yang menjadi keadaan yang tidak optimal juga bagi lapangan tengah Spanyol kan. Ya, apalagi di Portugal ada Gonzalo Ramos kemarin kan yang diturunkan secara mengejutkan oleh Fernando Santos jadi starting line up gantikan Ronaldo. Tiba-tiba hat-trick plus 1 assist. Udah saatnya. Iya, berarti kan tentunya lawan Maroko dia bisa meledak lagi nih gitu kan. Kalau lo setuju ya? Portugal makin tajam tanpa Ronaldo di Piala Dunia ini karena ngelihat dengan skema selama ada Ronaldo, mereka tuh semua bingung. Passing Ronaldo nggak bisa bikin gol, nggak di passing dia ngambek, di passing nggak bikin gol dia marah-marah. Jadi ketika Ronaldo nggak ada, mereka bermain bebas semuanya. Sampai kelas Ramos aja hat-trick. Karena kan toksiknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu kan sama Manchester United misalnya ada Bruno Fernandes. Fernandes juga ketika Cristiano main dia akan ragu-ragu memasuki area mana yang harus di-attack kan. Kalau sekarang dia bebas, Bernardo juga bisa lebih berkreasi. Mungkin yang menjadi pertanyaan siapa yang akan memulai di lapangan tengah juga, apakah William Carvalho, orang kepercayaan dari Fernando Santos yang memang memberikan stabilitas pertahanan, atau Ruben Neves yang akan lebih mengambil resiko untuk menopang tekanan. Ya karena di situ yang pasti menemani juga ada Bernardo Silva kan, dan juga di situ ada sekarang Otavio juga selalu diturunkan. Otavio menurut gue sih is the best player yang ada di situ karena dia pemain bola murni gitu, kayak he does the things yang menjadi glue guy, he does the recycle, dia menjadi pemain yang juga menekan, dan ini menjadi kunci lah bagi Portugal. Vitinha juga lagi bagus ya. Betul. Itu lagi oke, dan bener-bener gue sih penasaran banget di lini tengah nih gimana. Betul tadi kayak Carvalho suka ganti-gantian sama Neves itu, tapi lawannya kita juga lihat tuh Amrabat itu ngantongin 3 pemain Spanyol, Gavi, Pedri, Busquets. Amrabat kalau megang bola dia kayak Riquelme kan. Kalau ngambil bola kayak Veron. Jadi ini oke lah dia di lini tengah nih oke, tapi siapa nih yang berani ngambil inisiatif nguasain bola? Karena gol-gol Portugal kemarin juga lawan Swiss banyak yang bola dari Swiss kena counter seperti itu. Atau gue malah curiga jangan-jangan dua-duanya main nggak mau ngambil bola. Lu aja serang gue serang lu. Tuh menarik sih nanti itu. Ya, Fernando Santos juga punya satu pemain Joao Palhinha yang bisa head to head match up sama Amrabat ya. Sama-sama keras, bisa tackling juga. Jadi ini kembali pertanyaannya apakah William Carvalho konservatif, apakah Ruben Neves attacking, atau ada seorang fighter dalam diri Joao Palhinha. Ya ini kalau kita ngomongin head to head antar pemain dari Maroko dan juga Portugal, tentu kalau di penjaga gawang ya ada Yasin Bono sama kipernya Portugal Diogo Costa. Kalau memang kita lihat dua penampilan ini kan jelas ya mungkin orang lagi terhype dengan Yasin Bono gitu kan, apalagi juga 3 kali penalti Spanyol gitu, terus juga di penjaga gawang tentunya juga Diogo Costa menjadi krusial setelah akhirnya Rui Patricio udah habis lah masanya. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun gitu kan kita ngeliatnya Rui Patricio mulu di bawah gawang Portugal kan, akhirnya ada Diogo Costa. Nah ini kalau di back tentu ya Achraf Hakimi di situ dan Pepe yang menjadi key player di lini belakang mungkin karena experience dan juga kematangannya kan. Pep memberikan energi, memberikan spirit, dia memberikan pengalaman juga, ketenangan di sana, tapi Pep sudah tidak memiliki kecepatan, tapi tentunya yang mendampingi Ruben Dias, salah satu terbaik juga di dunia. Jadi secara defensively mereka akan mungkin cukup aman ya, karena En-Nesyri kemarin juga kita lihat struggling untuk bisa melibatkan dirinya dalam serangan-serangan balik dari Maroko yang justru melibatkan para flanker mereka. Nah ini kalau di lini tengah ya Maroko, Sofyan Amrabat, dan juga kalau di Portugal ada Bruno Fernandes. Nah ini Bruno, Sofyan tentu di lini tengah akan the battle of the midfield-nya akan sangat seru seperti yang lo bilang tadi. Kita lihat apakah Amrabat juga masih sanggupkah menahan Portugal gitu. Nah ini kalau misalkan di depan untuk attackingnya ada Hakim Ziyech dengan Gonzalo Ramos yang tampil cukup luar biasa ketika menghadapi Swiss. Jadi memang inilah pemain-pemain yang tentunya harus kita tunggu apakah dia akan meledak nih, apakah semuanya akan perform gitu. Ya kan. Nah ini kalau prediksi Maroko, Portugal lo. Aduh. Gua imbangnya lah terus lah. Imbang. Extra time ya? Extra time. Penalti. Oh enggak, tapi kayaknya ada gol di extra time, ada gol. Capek, Maroko capek bertahan gitu kan.
Ronaldo masuk. Tuh Ronaldo golin habis itu buka baju ya. Dia selebrasi kayak dia menang Piala Dunia. Biasa kan gitu tuh Ronaldo tuh. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba golin terus dia yang selebrasi Nih paling. Spanyol yang ngalahin lu, gue yang golin gitu kan. Wah, kayaknya ada gol di extra time. Ada gol di extra time, tapi tetap Portugal yang menang, yang lolos. Di 1-0 ya Portugal. 90 menit. 1 gol. Lo? 2-0 Portugal. 2-0 Portugal. Udah susah kemarin Maroko bisa menang sama Spanyol tiki taka, Marokonya tiki takwa kan. Ini udah selesai tiki takwanya. Ketemu Portugalnya udah selesai nih. Nah, ini tadi udah Portugal lawan Maroko, sekarang kita ke pertandingan yang terakhir di babak 8 besar. Nih ada Inggris lawan Perancis. Tentu ini pertandingan yang luar biasa, wah banget. Semua orang juga pasti menunggu pertandingan ini karena di sini juga balik lagi nih, bisa jadi ada Mbappe against Rashford seperti MU lawan PSG di Champions League gitu kan. Nah, kan di situ kan waktu MU menang kan Rashford wah dilulukan gitu. Nah, sekarang nih ada chance untuk mengulang gitu nih. Ini kalau nggak Perancis Inggris. Iya benar juga. Cuma kayaknya Mbappe sekarang lagi susah di stop deh. Maksudnya mungkin lah ini saatnya kayak misalkan orang-orang fokus ke Mbappe, ada Walker mungkin di sana bisa nutup atau Stones bisa nutup gitu. Tapi jangan dilupain juga sebelah kanan ini kencang juga. Koman sama Dembele, iya, dan dia belum Koman Dembele sejauh ini belum kayak nunjukin nih gue Dembele, nih gue Koman. Mungkin ini saat yang tepat kalau semua orang fokusnya ke Dembele, Mbappe, Giroud. Nah, second lainnya kayak ya dari tengah mungkin si Griezmann yang belum terlalu kelihatan itu bisa nusuk sekarang, si Dembele bisa nusuk sekarang. Kayaknya itu nih yang bahaya dari Prancis, lagi susah dibendung dia. Ya kalau gue kurang setuju, lo bilang tadi Antoine Griezmann belum kelihatan. Karena menurut gue dia kunci dari bagaimana tim ini bisa bagaimana Didier Deschamps melakukan coaching yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh mungkin Diego Simeone pun tidak bisa karena ada perubahan lagi dari karakter Antoine yang bermain deep. Dia bisa menjadi quarterback bagi Prancis. Dia juga memiliki visi passing 10 detik mungkin dari pemain lain. Dia punya gambaran yang tepat di mana pergerakan-pergerakan, terutama ada Rabiot di sana. Di sisi kanan ada Ousmane Dembele. Yang menurut gue juga gue nggak kurang setuju kalau bilang dia belum menunjukkan karena Ousmane Dembele lagi-lagi sangat konsisten, take on-nya begitu berani, dia in and out-nya juga sangat bagus. Jadi ini kembali outletnya luar biasa buat Prancis dan ada Olivier Giroud sebagai focal point di depan yang mendampingi Kylian. Kylian memang akan tampil high, gliding, tidak akan dia track back, tapi justru ini keunggulan dia yang membuat ketika ada serangan balik cepat dia akan begitu dekat jaraknya sama gawang. Itu yang menjadi konsep di mana Didier menampilkan Adrien Rabiot di sana untuk menjadi pemain yang mengkomplement Kylian dari segi defensif ya. Dan kita lihat bagaimana dia connecting sama Tchouaméni. Tchouaméni adalah pemain yang terbaik bersama dengan Antoine di tim ini karena orang banyak khawatir nggak ada Pogba, nggak ada Kante. Siapa yang akan menggantikan Tchouaméni dengan heat map yang dia sajikan. Hampir semua pertandingan bergerak Ini adalah bukti bahwa dia mengcover lapangan pertahanan dan juga menjadi pemain yang bisa memulai serangan. Central defender mereka punya Upamecano yang sangat bagus sekali. Mungkin Rafa yang masih penampilannya belum terlalu optimal ya, tapi tentunya itu tidak akan berpengaruh terhadap tim ini. Dan yang menjadi kendala bagi Inggris adalah kalau Gareth Southgate overthinking. Kalau mereka bermain dengan back four, ini akan menggunakan petaka. Karena kalau ada double cover dari Trippier dan juga Kyle Walker, tentunya Antoine yang akan terbebas di lapangan tengah. Ini yang tidak boleh terjadi. Jordan Henderson adalah pemain terpenting bagi Inggris. Kalau dia tidak ditampilkan dan lebih memilih pemain lain yang bisa mungkin lebih agresif, ini akan membuat sistem pertahanan Inggris juga akan terbuka, akan sangat dieksploitasi. Dan kita melihat bagaimana Jude bisa berekspresi, bagaimana Declan Rice bisa menjadi single pivot yang luar biasa. Itu kredit kepada Henderson yang di second line menjadi pemain yang begitu impresif. Tidak hanya glue guy ya, tapi dia juga bisa merecycle tekanan, kemudian dia juga bisa menenangkan lapangan tengah dan memberikan kendali yang ideal. Kalau gue sih ngeliat ini Prancis akan mengeksploitasi Inggris sih gede-gedean karena tadi dibilang kan Mbappe sebelah kiri, kanannya Dembele, kasihan nih Walker sama Luxau-nya. Makanya tadi kata Mas Adi bilang kalau dipakai fullback itu betul, ini akan fokus bertani, dihajar terus. Nah, Giroud akan berperan sebagai penahan bola aja. Passing bola, masuk kanan kirinya, banyak peluangnya untuk mereka berdua gitu. Karena kan sebelum ke babak 8 besar kan juga Inggris menang mudah atas Senegal gitu kan. Inggris bikin Senegal menangis gitu kan. Nah, sedangkan Perancis kan lawan Polandia juga nggak ada. Ya Polandia juga ya kita nggak bisa berharap kan. Akhirnya juga dibabat juga kan dengan skor 3-1. Dan tentunya apakah nanti nih Inggris bisa bikin Perancis meringis gitu. Ya kan itu yang kita tunggu gitu. Apalagi juga kalau kita ngomongin Inggris ya Inggris juga sekarang depannya juga akhirnya Southgate terbuka pikirannya. Banyak orang bilang Foden akhirnya diturunin dan Foden bener ngasih
perubahan gitu kan. Ya, yang tentunya membuat Southgate berpikir memainkan Phil Foden ketimbang Rashford misalnya adalah tentunya opsi Foden yang bergerak ke dalam juga kan. Harry Kane dropping deep, dia akan jemput bola juga ke tengah. Foden akan bergerak masuk inverted, ini yang menjadi keunggulan Phil Foden dan dia juga bisa koneksi dengan wing sebelah kanan Bukayo Saka. Kalau Trippier dimainkan akan menjadi kendala bagi Bukayo Saka. Bukayo Saka bukan tidak mungkin akan dibangun cadangkan. Tapi melihat Perancis seperti ini, Bukayo Saka justru menjadi pemain yang sangat penting juga untuk membantu Kyle Walker. Jangan menggunakan Trippier karena dia hanya menawarkan satu pergerakan gitu kan. Sedangkan Bukayo menawarkan banyak pergerakan yang bisa merepotkan Perancis. Itu tadi Bukayo Saka, Kyle Walker. Kalau mereka tidak dimainkan salah satu di antaranya, Inggris akan mengalami hari yang panjang. Dan ini kita lihat bagaimana head to head dari pemain antara Prancis dan juga Inggris. Nah ini kalau punya ke gawang ya Inggris ada Jordan Pickford di situ, walaupun juga ada banyak yang bilang oh ini harusnya kipernya Arsenal nih si Ramsdale gitu kan, tapi kan ya Pickford utama lah. Kemudian juga di Prancis ada Hugo Lloris, pemain yang memang ya krusial di penjaga gawang. Terus di lini belakang di situ ada Harry Maguire dan Dayot Upamecano. Ini pemain yang ya tadi udah kita obrolin. Terus di lini tengah ada pemain muda dari Dortmund, Jude Bellingham yang sekarang lagi naik daun juga, lagi wah semua klub jadi mau ngincer Bellingham gitu kan. Dan ada Kylian Mbappe, penampilan yang sejauh ini sudah menciptakan 9 gol dari 2 penampilan di Piala Dunia gitu kan. Bahkan sudah melampaui gol-gol dari Sama dengan Leo Messi. Betul, sama dengan Leo Messi dan juga melampaui inilah sepuh-sepuh sepak bola zaman dulu gitu kan. Ya. Nah, di depan ini juga menarik, Harry Kane sama Olivier Giroud. Ini kalau misalkan orang bilang bisa jadi derby London nih zaman dulu nih. North London derby kan. Dulu Arsenal sama Spurs. Kalau lihat Harry Kane sama Giroud nih. Ya kalau masalah rambut Giroud menang. Selalu terjaga kan. Kalau itu alasan si Pickford juga menang rambut kali ya lawan si Ramsdale ya. Iya. Jadi Olivier Giroud striker yang istimewa ya. Dia bahkan bisa tidak menciptakan gol tapi mengangkat trofi untuk Prancis. Tapi sekarang juga menjadi pemain yang begitu penting untuk focal point di depan karena itu tadi mereka tidak memang pernah membutuhkan Benzema. Karena Benzema tidak pernah menjadi warna dari skuadnya di Deschamps gitu. Jadi Deschamps pun nggak peduli sama dia. Kehilangan Benzema justru kartu mati kadang-kadang dia kan. Giroud sangat-sangat optimal kali ini. Kemudian juga kita lihat Hugo Lloris dengan Pickford shot blocking sangat baik, tapi Hugo Lloris juga penjaga gawang elit yang kadang melakukan blunder juga kan. Jadi ini yang harus diperhatikan juga, yang bisa dimanfaatkan oleh Inggris gitu kan. Kalau tadi gue setuju kata Puma, Harry Maguire salah satu back terbaik di World Cup kali ini karena ada tempo yang sedikit menurun dari turnamen ketimbang dengan liga. Dan bagaimana dia nyaman untuk menggiring bola, kemudian juga begitu commanding, bahkan bersama perannya dengan Upamecano di Prancis gitu. Jadi head to head yang menarik dari dua center back yang memiliki tendensi yang hampir sama. Prediksi lo? Gue ngeliat dulu dari Prancis, depan Inggris, tadi head to head apa namanya Giroud sama Harry Kane. Gue ngeliat Giroud nih Inzaghi versi lebih Udah ada VAR. Dia selalu posisi Inzaghi ketolong VAR ya. Posisi tepat, gol ini ya begitu. Inzaghi. Prediksi gue sih Prancis Inggris ini akan seri 90 menit. Kemungkinan akan sampai penalti. Gadang lagi. Penalti siapa yang menang? Kalau penalti siapa yang menang? Penalti gue Prancis. Prancis. Oke. Inggris punya sejarah agak buruk kalau Nanti adu penalti. Italia kalah kemarin. Iya. Gua sebenarnya selain seneng sama Giroud yang bener-bener 9 mati ya, gue lagi ngelihat si Kane juga yang kayak kadang jadi false nine atau bener-bener buka ruang, itu yang kayak menyebabkan Hendo kemarin golin, malah dia malah udah bisa assist, jadi udah jadi beda gaya nih si Kane sama Giroud gitu. Jadi menarik lah buat di lini depan Inggris, apalagi belakang-belakangnya ada Bellingham, terus udah klop banget dia sama Hendo gitu. Cuma kalau prediksi gue ini selain prediksi harapan juga sih, pengen 3-1 sih Perancis kayaknya. Disingkat di Perancis sama Inggris. Kalau tadi back 3 akan ada extra time, kalau back 4 Inggris akan kalah 3-1 juga. 3-1 juga. Oke, itulah tadi luar biasa analisa dan juga komentar dari teman-teman yang ada di sini. Untuk itu juga kalian jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih akan ada yang seru-seru. Untuk itu tetaplah di Run Sport Pildun 2022. We'll be back. Yes, welcome back to Run Sport Pildun 2022. Dan kalau tadi kita udah ngebahas tentang preview jelang babak 8 besar Piala Dunia, sekarang kita akan membahas best goal di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Nah, ini best goal ini memang hal yang sangat menarik ya, apalagi juga pastinya semua orang yang nonton juga, wah ini gol ini yang bagus nih, ini yang bagus. Tapi kan kita pasti punya versi masing-masing. Nah, ini kita dari Run Sport Entertainment dan juga Run Sportainment kita punya koleksi-koleksi yang menurut kita ini adalah gol terbaik di babak 16 besar. Jadi yang pertama itu ada gol dari Paik Sung Ho, yaitu ketika Korea berhadapan dengan Brazil. Ini adalah gol yang menjadi pelipur lara sebenarnya untuk Korea kan, karena udah dibantai 4-0. Kemudian Paik Sung Ho gol dari jauh yang luar biasa. Menurut kalian?
Itu Golnya? bener gol luar biasa, perlipur lara, jadi oleh-oleh indah tuh buat warga Korsel di Iya. gol seperti itu. Iya, karena udah tahu lah lawannya Brazil bisa gol seperti itu sejarah sih. Dan itu tapi sepertinya VR juga ngasih kelonggaran ya karena kayaknya first ball-nya offside tuh 3 pemain Korea Republic sebelum ini Iya. kembali ke Park Seung-ho. Tapi memang tidak bisa dipungkiri tekniknya bagaimana minimal backlift-nya juga menjadi satu tembakan yang begitu istimewa dari Park Seung-ho tanpa selebrasi karena sudah terlalu jauh ya. Iya. Itu tadi first ball-nya ya. Oke. Dan Bahkan juga Alisson di situ juga mau kaget. menjangkau tapi Iya. juga Dan terlepas. dia langsung cepat ambil keputusan first time. Nih Atau dia golnya. jangan-jangan dia nggak nyangka kalau itu gol. Kok gol sih? Makanya gue kaget. Mungkin dikira outnya taunya gol gitu kan. Ini tadi gol dari Park Seung-ho yang kita nobatkan sebagai gol indah di babak 16 besar di peringkat pertama. Kemudian juga bukan di peringkat pertama sebenarnya tapi salah satu gol yang terbaik. Kemudian juga ada gol dari Kylian Mbappe Prancis lawan Polandia. Ini gol yang juga luar biasa karena goal placing ala-ala di game gitu kan. Kalau kita tahu kita main game ini kan game di PS gitu kan. Terus pakai wah cantik banget gitu placingnya gitu kan. Pojok yang jauh gitu. Gol yang diciptakan oleh Mbappe, namun ada gol yang satu lagi ya dari sebenarnya ini golnya Mbappe dua-duanya ya bagus ya, dua-duanya bisa dikatakan salah satu gol terbaik di babak 16 besar lah. Ini tendangan kencang dari Mbappe nggak bisa dijangkau dan ini dia bagaimana melakukan placing, manis, tendangan yang manis dan ini mengingatkan kita kepada gol dari Enzo. Gol dari Enzo. Oh, Enzo, iya, ketika muter lagi. betul, Iya, Enzo iya, juga iya, golnya iya. mirip kan seperti ini juga gol placing Iya, seperti ini ini. kredit bagi Mbappe ya, dia melihat spot yang memang sulit untuk bisa digapai oleh Wojciech Szczesny. Kamil Glik tadi sudah berupaya menutup, tapi kembali kualitas dari penempatan bola dan juga power yang tepat untuk bisa memberikan efek bend di ujung tadi oleh Kylian Mbappe yang memang sensasional ya. Nah, emang kalau misalkan kita nonton Paris, Mbappe tuh sering ngelakuin kayak Iya, gitu. betul. Cuma dulu masih banyak melencengnya. Sekarang nih lebih banyak yang akuratnya. Berarti kayak dia udah ini kekuatan gua. Mungkin Dia pas di Paris diajarinnya sama Messi. Bisa jadi lawan Inggris dia bisa bikin gol serupa nih. bisa jadi, Lawan Inggris. bisa jadi. Oh enggak, tapi kena dada Maguire ditahan. Nah, ini gol lainnya juga datang dari pertandingan Portugal lawan Swiss. Ini gol dari Rafael Leao, gol placing juga yang begitu luar biasa, tenang sekali. Satu kali tembakan langsung deh kiper Jan Sommer juga. Jan Sommer udah tanda balas petik. kayaknya. Dia udah, aduh 5 gol udah 6 ya udah lah ya. Padahal Jan Sommer gue berharap banyak sih bisa memberikan yang lebih bagus, tapi kemudian juga timnya compang-camping membuat Swiss sulit lah di keadaan. Dan Rafael Leao selalu dengan senyuman ya. Baru mau bahas bisa-bisa dia senyum sebelum gol. Ini mengingatkan kita kepada Ronaldinho nih. Iya. Karena selalu senyum kan, mau dikasarin, mau seperti apapun situasinya, tetap senyum, tetap memberikan yang penampilan yang terbaik gitu kan. Dan bahkan juga kalau Jan Sommer sendiri dengan penampilannya ini dia rumornya mau diambil sama MU gitu kan. Oh iya. Ya biasa kalau mainnya kayak gini pasti United akan tertarik. Sama kayak misalnya kalau Cody Gakpo sebelum World Cup pindah ke Manchester United maka tidak akan ada gol-gol Iya. belakang. Iya, karena udah berubah mindsetnya. Itu tadi gol dari Rafael Leao, gol yang juga cukup luar biasa. Sedangkan juga di Portugal juga ada gol yang menarik juga, gol dari Gonzalo Ramos. Gol pertama dari Gonzalo Ramos bagaimana mendapatkan operan dari Joao Felix kemudian dengan kaki kiri kencang, tidak diduga-duga juga mungkin dari Jan Sommer ya. Kalau kata Safi tadi mirip-mirip gol-gol di futsal. Gol futsal. Berarti versi Ricardinho ini. Ricardinho. Betul cerdik banget. Kiper juga nggak nyangka bakal di-shoot kayaknya. Betul, Iya. betul. Karena kiper menganggap latihannya adalah yang dipasang tuh Ronaldo. Jadi iya, benar. agak gampang nih Ronaldo nggak usah. Tapi kalau kita lihat Benfica memang dia sering kali bergerak di posisi-posisi seperti ini kan. Hanya tinggal bagaimana finishingnya dan kita buktikan kualitas dia di laga kali ini menghadapi Swiss. Ya, kalau untuk Gonzalo Ramos sendiri juga gue sebenarnya ngikutin dia dari 2 tahun lalu ketika masih jadi cadangan Darwin Nunes gitu kan di Benfica dan sekarang akhirnya Step bisa up, jadi ya. step up dan jadi inilah main playernya di Portugal dan tentunya juga kita mengharapkan Gonzalo Ramos juga bisa menciptakan gol-gol cantik lagi ya. Walaupun ya karena kan ketemunya Maroko, ada peluang lah di situ mungkin dia buat Bisa, Pak. tampil lebih garang lagi gitu. Nah ini tadi udah kita ngelihat bagaimana gol-gol cantik, gol-gol indah di babak 16 besar. Selain itu tentunya juga ada ini dong, save terbaik dari babak 16 besar. Nah ini yang pertama ini ada kiper Jepang Shuichi Gonda ya, yang tampil juga sangat baik ketika menghadapi Kroasia walaupun dia kebobolan sundulan dari Perisic kan. Tapi ada salah satu save yang cukup krusial bagaimana save dari Shuichi Gonda, apalagi juga ketika Jepang menghadapi Kroasia memang juga di pertandingan sebelumnya Gonda tampil luar biasa di babak grup pun juga banyak melakukan save yang krusial gitu kan Ya, untuk menghadapi Jepang. Jerman bahkan 5 Betul. saves ya. Ya. Luar biasa. Wakabayashi. Kerasukan Wakabayashi deh. Ya, Shuichi Gonda tampil luar biasa walaupun akhirnya Jepang harus terhenti ya langkahnya ya. Kemudian di yang kedua ini juga ada penyelamatan dari Emiliano Martinez ketika Argentina melawan Australia. Ini juga
sungguh Kunci luar kemenangan biasa. Argentina. Iya, ini dia nih, Betul. Martinez. Tampil heroik juga karena melakukan penyelamatan di menit akhir ya. Ya. Menit akhir ini. Karena kan situasinya si Australia lagi benar-benar nguasain Ini bola dia. lagi. Iya. Ini peluang dari Garang Kuol yang akhirnya bisa diselamatkan oleh Martinez di menit-menit akhir dan akhirnya semua pemain Argentina mengeluhkan dia dan memeluknya secara dramatis gitu kan. Tapi turnnya Garang Kuol emang sensasional ya. Ini pemain yang sayangnya nggak terlalu digunakan oleh Graham Arnold cukup banyak menit bermainnya, tapi dia membuktikan dari sebuah turn yang membuat dia juga sekarang menjadi milik dari Saudi dan Newcastle ya. Terus yang ketiga ini ada penyelamatan dari Wojciech Szczesny. Pertandingan antara Prancis menghadapi Polandia. Ini kita lihat bagaimana save dari Szczesny walaupun dia kebobolan 3 gol, tapi di situ tetap ada save-save penting dari Szczesny yang membuat Polandia kebobolan tidak terlalu banyak. Nggak lebih banyak gitu malah. Terlalu banyak. Ya, Wojciech Szczesny goalkeeper terbaik di turnamen ini harus diakui ya. Save-savesnya gemilang, bahkan menghadapi Saudi juga double save-nya sensasional. Betul. Blok penaltinya Messi. Blok penalti Messi juga, dan ini menghadapi Meksiko juga dia tampil bagus gitu kan. Dan ini kembali bukti bahwa Szczesny di Polandia juga terus menunjukkan konsistensi penampilan, padahal juga dia mendapatkan tantangan dari dua penjaga gawang cadangan Polandia juga nggak kalah bagusnya gitu kan. Ini sekarang juga ada kiper dari Kroasia, siapa lagi kalau bukan Dominik Livakovic yang melakukan 3 penyelamatan di babak adu penalti ketika berhadapan dengan Jepang. Tampil juga sepanjang turnamen ini cukup baik, cukup meyakinkan. Ini kita lihat bagaimana save-save yang dilakukan oleh Dominik Livakovic yang akhirnya juga ya ini menjadi apa ya untuk Kroasia sendiri, untuk Zlatko Dalic akhirnya bisa menemukan sosok penjaga gawang yang ini drill penjaga gawang sekarang gitu untuk Kroasia, karena sebelumnya kan selalu dulu tipe Pletikosa mulu, dia mulu gitu yang main kan ya. Sekarang akhirnya Livakovic. Iya, tapi kalau hitungannya adalah save penaltinya, tentunya yang jelek adalah penalti. Iya, itu kalau penalti Nadeo juga nangkep tuh. Kayak gitu terus. Tapi Livakovic ya all round performance ya commanding dia di kotak penalti, dan dia bersama Zagreb 258 penampilan dan juga pengalamannya di Champions League, di Europa League, dan memang banyak key player dari Zagreb yang dipercaya juga oleh sang pelatih di skuad Kroasia kali ini kan. Jadi membuat tim ini pun punya warna domestik yang sangat kental. Petkovic menjadi bintang juga, dan Orsic ya. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, itu tadi kita udah bahas prediksi pertandingan dengan para komentator handal kita. Dan saatnya sekarang kita mau bagi-bagi hadiah untuk para penonton setia dari Run Sport Pildun. Nah, ini caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tulis akun Instagram kalian juga ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Run Sportainment. Ini pertanyaannya gampang banget. Harap disimak, harap dicatat. Pertanyaannya adalah, bermain di klub manakah penyerang Portugal Gonçalo Ramos? Sekali lagi, bermain di klub manakah pemain Portugal Gonçalo Ramos? Nah, ayo langsung aja jawab di kolom komentar kita. Iya. Karena tadi udah dibahas tuh, udah diomongin berkali-kali, di-mention berkali-kali. Jadi pokoknya jawabannya harusnya gampang banget. Jadi pemirsa langsung aja jawab di kolom komentar kita dan jangan sampai salah jawabannya. Karena kalau salah ya nggak dapat hadiah gitu kan. Jadi mau dapat hadiah dari Run Sportainment, makanya tonton terus program Run Sport Pildun. Nah, ini udah nggak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol-ngobrol lama, ngoceh sana sini, udah sampai capek gitu kan. Dan inilah akhir dari Run Sport Pildun 2022 edisi kali ini. Untuk itu kita ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak untuk para guest star kita dan juga bintang tamu kita. Thank you banget, ada Rian Jabir di sini, Adi Yani dan juga Afif Safi. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya jangan bosan-bosan karena masih ada episode-episode selanjutnya. Jadi tentu kita juga akan kembali lagi. Untuk itu kami dari Run Sport Pildun 2022 ingin mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan, dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen dan juga subscribe YouTube dari Run Entertainment dan juga Run Sportainment. Untuk itu, gua Putra Maulana aka Puma. Gua Rian Jabir. Adi Yani. Afif Safi. Pamit undur diri dan sampai ketemu di Run Sportainment berikutnya.